Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini Kinimu ada di sekitaran kota ya. Tuh kota tuh ya. Ada kebun, satu kebun di kota lapangan gitu. Di sini Kinimu akan mencari bahan-bahan herbal yang ada di sekitar kita ya, di sekitar rumah kita. Yuk kita mulai. Ini ada pohon ini nih. Ini pohon jukut ilalang ya. Ini rumputnya sangat berguna, ini akarnya sangat berguna. Nah ini tuh ya, ini enak, manis ini ilalang ini ya, akarnya ini seperti tebu sebetulnya, cuma kecil ya. Ini kalau di Sunda disebutnya akar erih ya. Ini kalau diseduh, digodok ya, dicampur dengan jahe sedikit ya, dicampur dengan gula merah sedikit aja. Ini manis sekali, enak. Jadi untuk penawar haus segala macam bisa kalau kita ada di kebun. Ini obat herbal untuk daerah perut, contohnya untuk panas dalam, salah satunya juga untuk daerah sembelit atau luka di usus, ini bisa ini. Contoh apa? Untuk obat panas dalam, ini luar biasa sekali, disebutnya rumput ilalang atau akar erih ya. Yuk kita cari lagi yang lain. Nah ini ada pohon nih. Kita lihat nih. Ini pohon buncis, tuh buncis ya. Ini pohon buncis, daun buncis ini dilalap juga enak ini, walaupun agak berbulu tapi yang muda enak dilalap. Ini kandungan B1-nya, fosfornya, kalsiumnya sangat tinggi. Jadi nanti daun pohon buncis ini ya, terutama yang mudanya, kalau dicampur dengan salah satunya sasaladahan atau dengan kamandilan ya, ini sangat cocok untuk orang yang sakit dengkul, tuur, osteoporosis contohnya, artritis misalnya, ini bisa ya. Nuhun. Nah ini, yuk kita ke sini nih, ada lagi nih. Nah ini, contohnya Kang Bagja ke sini lebih mendekat, ini ada daun sembung. Ini obat lambung yang luar biasa ini. Ya, pohon sembung, daun sembung ini. Ini herbal yang sangat luar biasa, terutama untuk orang yang sakit lambung, penyakit mah. Ini contohnya diiris-iris, dikeringkan, ambil sejumput, diseduh dengan air panas, biarkan dingin, baru kita minum. Ya, ini daun sembung. Sudah sangat jarang sebetulnya di kota, tapi di sini di seputaran kota ini masih lumayan ya, di kebun ini. Ini daun sembung. Oke, kita ke sebelah sini. Jadi sebelah sini mudah-mudahan sangat banyak ya untuk pengetahuan kita semua ya, bahwa herbal di sekitar rumah ini sangat ngalayah, sangat banyak ya. Nah ini sudah pernah saya jelaskan, ada tuh. Ini juga tuh ya. Ini obat untuk asam urat ini. Ya. Sidagori atau sadagori itu. Kihiapnya. Ya kihiap, obat cangkeng, kihiap. Mohon. Obat cangkeng, obat sembelit ya, ini kihiap atau hiap-hiap. Lamtoro ini teh kalau dulu suka dibikin pupuk, kalau ada pohon ini tanah suburnya ki. Nah lah, tangkal lamtoro ini sekarang sudah jarang. Kadang-kadang orang suka ketukar dengan petai Cina ini. Ini lamtoro ini dilalap juga, pucuknya enak ini ya. Untuk dicoel sambal. Ini juga sama, kandungan untuk kalsiumnya tinggi ini.
pohon melinjo atau tangkil, ya. Orang suka salah, ya. Katanya jangan, orang yang asam urat jangan makan tangkil. Memang betul kalau memakan buahnya, melinjonya ya, atau empingnya, itu asam urat pasti jadi. Tapi pohon melinjo ini kita ambil daun yang seperti muda seperti ini, ya. Kita ambil misalnya bukan hanya untuk sayur, ya, bukan hanya untuk sayur, tapi ini bisa kita potong-potong, kita iris, dijadikan seperti teh daun melinjo, dikeringkan, ya, dikeringkan, dan setelah kering kita ambil 1 jumput, masukin ke gelas, seduh air panas, nanti diminum. Ini justru obat untuk asam uratnya, ya. Tapi kalau misalnya melinjonya atau empingnya itu buat asam urat sangat tidak disarankan, ya. Tapi kalau ini dibikin teh, dicampur, ya, dengan daun kamandilan, ya, kamandilan sedikit diambil, setelah dikeringkan dijadikan teh. Ini obat untuk asam urat justru. Nanti saya bikin tutorial untuk obatnya antara daun tangkil, daun kamandilan, dan daun satunya lagi, ya. Nanti saya jelaskan itu obat asam urat yang bagus. Ini enak. Ini daun campole nih. Daun campole atau daun sawo Belanda, ya. Tinggi pohonnya, saya tidak bisa ngambil, ya, tinggi. Jadi buah campole ini bukan hanya buahnya yang enak, ya. Bukan buahnya saja yang enak, juga ada yang jatuh. Ada nggak yang jatuh nih? Ini campole nih, yang tumbuh ini. Ya. Ini daunnya bermanfaat ini. Sangat terlalu tinggi. Kalau ada buahnya yang jatuh enak ini. Udah nggak ada, nyari ya. Udah pada jatuh. Nah, sebetulnya buah campole ini enak, ya. Ini tapi ini udah hancur. Nyari yang bagus belum menemukan nih. Jadi campole ini daunnya kalau kita godok 5 lembar, ya, ditambah dengan daun jambu air, ya, pohon mangga, ya, 3 lembar, ini bisa untuk menjadi obat kolesterol dan darah tinggi ini, ya. Nanti tutorialnya saya bikin. Jadi daun campole luar biasa. Ada Kang Irman tuh, ada mangkang. Kebenaran nambihan tanagi atau yang milarian buat nyari campole nu murag. Sugan ada. Buahnya ada juga yang tadi udah pada hancur. Pohon campole nih. Nah ini Kang Bagja, sini Kang Bagja. Tapi udah ya, pohon kopi juga udah ya. Ini pohon kopi. Ini pohon kopi. Daunnya bisa dijadikan teh daun kopi. Sudah, nanti saya jelaskan lagi ini, ya. Daun kopi ini luar biasa kalau dijadikan teh. Cara pembikinannya, cuci bersih, diiris, terus dijemur. Setelah dijemur kita ambil sejumput, langsung diseduh sama air panas. Nah sigana iya aya hiji tapi guys buruk. Tuh yang ini teh enak tuh, ini masih bagus nih. Amit Mang Irman, Mang Bagja. Campole enak. Saya dengan Kang Bagja dan Kang Irman ada di sebelah rumah sakit justru, ya. Di rumah sakit daerah. Tapi kebun di sekitar rumah sakit ini sangat banyak dengan daun-daunan herbalnya, ya. Daun-daunan herbalnya. Abah aya campole bah nu murag bah. Mang Bagja kesini.
Ayo kita ke sini. Nah, ini pohon ini sebetulnya nih, ini pohon obat untuk diabetes ya. Tapi ini yang satu macamnya lagi, yang ada yang bunganya kuning, itu disebutnya pohon insulin, pohon diabetes ya. Tapi ini yang bunganya putih. Mohon. Ya, jadi ini sama saja sebetulnya. Ini juga obat untuk diabetes. Kalau orang Sunda ngomongnya itu kirinyuh, ya. Pohon kirinyuh. Ada pohon walusium ya. Nih, walusium ini ya. Kalau kita ambil pucuknya ini. Jadi walusium ini bukan hanya buah waluhnya yang enak, ini Kang Irman ya, teh. Daun yang mudanya bisa dioseng, terutama di sayur bening. Ini obat panas dalam yang luar biasa. Ya, sambil dimakannya enak. Di sayur bening ini obat panas dalam, ya. Terutama orang yang flu yang tidak sembuh-sembuh, konsumsi daun ini dioseng, atau terutama bukan dioseng ya. Kalau panas dalamnya tidak sembuh-sembuh, flu-nya tidak sembuh-sembuh ini. Ya, ini kadar vitamin C tinggi, termasuk seperti kumisnya, ya, seperti kumis. Ini pohon labu siam, waluhnya, waluh itu tangkal cerme kayak landong tuh, ya, tangkal cerme itu, obat untuk diet tuh cerme tuh.